Tiap hari Joko Kendil sama Simbo angkatnya bercocok tanam. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk Simbonya. Tidak jarang Joko Kendil menerima cekoohan dari anak-anak kampung lainnya. Namun Joko Kendil tidak menghiraukannya. Waktu pun berlalu. Joko Kendil sudah menapaki usia remaja. Di sela-sela waktunya, ketika tidak membantu Simbo, Joko Kendil berburu hewan di hutan. Hingga suatu hari ketika beranjak dewasa, Joko Kendil menyampaikan sesuatu kepada Simbonya. Aku hanya ingin menikahi putri raja. Oh, apa kamu tidak punya calon lain? Putri raja pasti hanya mau menikah dengan seorang pangeran. Tidak ada, Mbok. Pokoknya aku hanya ingin menikahi putri raja. Simbo pun terpaksa mengikuti kemauan Joko Kendil. Keesokan harinya mereka pergi ke istana menghadap raja. Meskipun raja, tetapi aku ingin memberi kebebasan kepada putri-putriku untuk menentukan calon suaminya. Biarlah putri-putriku yang menentukan lamaran Joko Kendil, diterima atau tidak. Raja memiliki 3 orang putri. Putri kedua bernama Putri Mawar dan putri ketiga bernama Putri Melati. Lalu raja menyampaikan tujuan kedatangan Simbo tua. Nah, semuanya di tangan kalian. Ayah, miskin dan bentuknya aneh seperti itu. Aku hanya mau menikah dengan pangeran kaya, raya, dan tampan. Aku bersedia menikah dengan Joko Kendil. Aku menerima lamarannya dengan sepenuh hati. Ayah, tolong restui kami. Dan semuanya terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Putri Melati. Meskipun berat hati, raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil. Sebagai seorang pemimpin, tentunya tidak elok jika mengingkari ucapannya sendiri. Setelah Joko Kendil menikah dengan Putri Melati, Simbo memutuskan kembali hidup di desanya. Meskipun Joko Kendil dan Putri Melati sudah berkali-kali membujuknya agar mau tinggal di istana, Simbo tetap memilih tinggal di desanya yang tenang. Sedangkan di istana, Putri Melati dan Joko Kendil, dia menerima cekoohan Putri Tangkir dan Putri Mawar. Lihat, dia itu lebih pantas jadi tempat makan hewan, bukan malah menikah dengan putri kerajaan. Entah apa yang dipikirkan Bati, kok mau-maunya menikah dengan laki-laki miskin, jelek pula. Sedangkan Joko Kendil dan Putri Melati hanya menerima cekoohan itu dengan tabah. Satu hari raja mengadakan perlombaan berkuda dan memanah. Perlombaan tersebut diikuti para pangeran dari berbagai kabupaten. Para pangeran, para putri raja tidak ketinggalan menyaksikan perlombaan tersebut. Orang-orang seperti mereka yang pantas menikah dengan putri kerajaan.
Iya, benar sekali. Tidak seperti manusia yang mirip kendil itu. Lihat, dia tidak berani datang dengan alasan sakit. Padahal dia malu bertemu dengan pangeran itu. Perlombaan tersebut bahkan menjadi tempat Putri Kantir dan Putri Mawar untuk mengejek suami adik mereka. Namun Putri Melati tidak pernah memperdulikan ejekan kakak-kakaknya. Para penonton tiba dikejutkan oleh kedatangan pangeran berwajah tampan. Semua penonton terpesona bukan hanya karena ketampanan sang pangeran, tetapi juga kepantasannya berkuda dan memanah. Lihat, sungguh tampan sekali pangeran itu. Aku ingin sekali berkenalan dengannya. Aku baru sekali ini melihat pangeran itu. Dia lebih tampan dan gagah dari semua pangeran yang ada di sini. Si Joko Kendil pun tidak pantas, bahkan juga hanya menjadi tukang kudanya. Putri Melati pun tidak tahan lagi dengan ejekan kakak-kakaknya. Dia pergi dari tempat itu dan kembali ke kamarnya. Di mana suamiku? Katanya sakit. Kendil apa ini? Mengapa ada di sini? Putri Melati yang marah akibat ejekan kakak-kakaknya serta tidak menemukan suaminya melampiaskan kekesalannya dengan membanting kendil yang ditemukannya. Hei, siapa kamu? Kamu tidak boleh senaknya masuk ke sini. Cepat panggil prajurit. Putri Melati, aku ini Joko Kendil, suami. Pangeran yang ternyata wujud asli dari Joko Kendil itu menceritakan bahwa dirinya waktu kecil terkena kutukan penyihir. Tubuhnya dikutuk menjadi jelek dan menyerupai kendil. Kutukan itu akan hilang jika ada orang yang dengan tulus mau mengangkatnya sebagai dan seorang perempuan yang dengan rela menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil yang ada di Itulah aku meninggalkan kendil di atas meja. Setelah benar-benar kembali ke wujud aslinya, Joko Kendil yang kini berwajah seorang pangeran itu bersama Putri Melati menemui Simbok. Simbok sangat terkejut dan bahagia melihat anak yang dibesarkannya kini berwajah sangat tampan dan gagah. Namun Simbok tetap menolak ajakan Joko Kendil dan Putri Melati untuk tinggal di istana. Pangeran dan Putri Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Sang raja pun tidak lagi malu mempunyai menantu yang berupa, sedangkan Putri Kantir dan Putri Mawar ini tidak bisa lagi mengejek